Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Christian Katiandago. Jabatan saya analis hukum pertanahan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Saya akan membahas rangkuman terkait materi akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Materi yang pertama, akuntabilitas, atau biasa juga disebut dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Materi akuntabilitas terdiri dari pertama konsep akuntabilitas, yang kedua mekanisme akuntabilitas, yang ketiga akuntabilitas dalam konteks, dan yang keempat menjadi PNS yang akuntabel. Pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik sendiri terdiri dari pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan yang keempat, menunjuk sikap dan perilaku yang konsisten dan tepat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. 3 fungsi utama akuntabilitas. Yang pertama, peran demokrasi untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Materi yang kedua, nasionalisme. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Yang pertama, di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, diwujudkan dengan sikap pertama, jujur dan mempunyai integritas, hormat pada hak orang lain, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, punya etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari, tidak korupsi dan tingkah laku koruptif lainnya, sabar, jiwa besar, berprasangka baik. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Diwujudkan dengan toleran, tidak zalim, sopan santun, saling tolong-menolong. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, diwujudkan dengan sikap rukun dan damai, menjaga kebutuhan bangsa, rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diwujudkan dengan sikap mau mendengar pendapat orang lain, siap menang tetapi juga siap kalah, sportif, selalu sesuai aturan main atau mematuhi undang-undang yang berlaku, bertanggung jawab, tolong-menolong, tidak anarkis. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diwujudkan dengan sikap tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, suka menabung, dan investasi. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, dijelaskan bahwa salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Dapat dikatakan bahwa ASN sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. ASN sebagai pelayan publik. Tujuan penyelenggaraan pelayanan publik yang pertama, terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedua, terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas
maupun pemerintahan dan korporasi yang baik. Yang ketiga, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, PNS akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang memuat terkait sumpah atau janji pengangkatan PNS. ASN pemersatu bangsa dan negara memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia, dan menjaga keutuhan NKRI. Materi yang ketiga, etika publik. Etika publik terdiri dari yang pertama kode etik dan perilaku pejabat publik, yang kedua bentuk kode etik dan implikasinya, dan yang ketiga aktualisasi etika ASN. Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengerahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam satu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kode etik aparatur sipil negara dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yakni pada pasal 5 ayat 2. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang pertama, legitimasi. Terdiri dari legitimasi kekuasaan, yakni masyarakat tunduk pada kekuasaan raja-raja karena mereka percaya bahwa raja adalah satu-satunya manusia yang memegang amanat Tuhan, serta memiliki kekuatan kodrat yang besar. Yang kedua, legitimasi sosiologis, yakni proses interaksi dalam masyarakat yang memungkinkan sebagai besar kelompok sosial setuju bahwa seseorang patut memimpin mereka dalam periode pemerintahan tertentu. Dan yang ketiga, legitimasi etis, yakni norma etika menjadi penopang dari berbagai ideologi dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Yang kedua, konflik kepentingan, antara lain aji mumpung, loyalitas ganda, menerima atau memberi suap, pemanfaatan informasi rahasia, menyalahgunakan pengaruh publik, pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Demikian hasil presentasi saya mengenai rangkuman materi akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Saya mohon maaf bila ada salah kata yang saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih.